Di KMDI itu ada customer dedicate dan customer non-dedicate. Customer dedicate artinya customer tersebut memang meminta khusus armada KMDI dengan jumlah sekian itu untuk support customer tersebut. Melihat tren akhir-akhir tahun ini brand China masuk ke Indonesia, kita harus bisa approach ke brand China tersebut. Karena secara otomatis kalau hanya mengandalkan brand-brand tertentu, ya ini dampaknya sangat luas ya. Armada banyak yang nggak jalan. Ada penurunan volume, Pak ya? Iya, driver juga nggak jalan. Ya, sekarang saya bersama dengan Bapak Go Hendrawan Senjaya selaku General Manager Marketing and Operasional dari KMDI Logistik. Ya. Terima kasih Pak Hendrawan sudah berkenan transmund nih mampir di kantor dari KMDI Logistik nih Pak. Ya, sama-sama Pak. Thank you Pak. Pak, menarik terkait profil dari KMDI ini Pak. Kita ketahui kan berdiri tahun 2003 Pak ya. Yes. Sebagai joint venture dari Indonesia Jepang. Mungkin bisa tahu background-nya seperti apa Pak? Oke. Awal mulanya itu Mobaru Diamond bergerak di bidang car carrier angkutan mobil. Sedangkan Kilen sendiri yang Jepang itu shipping line. Mereka merger sehingga terbentuklah nama Kilen Mobaru Diamond Indonesia atau KMDI tersebut. Untuk mengembangkan bisnis transportasi logistik yang ada di Indonesia. Seperti itu Pak. Oke, artinya penggabungan dari dua perusahaan Pak ya? Yes. Oke, dengan entitas yang berbeda Pak ya? Iya. Diamond ini sendiri core bisnisnya sebenarnya apa Pak? Diamond sendiri dulunya memang awal mulanya khusus untuk angkut mobil. Truk untuk angkut mobil. Oke. Dan tentu dari awal perjalanan KMDI ini kan tadi disampaikan dari Pak Hendrawan kan berbasis dari bisnis car carrier Pak ya? Yes. Pada akhirnya menjadi dengan banyak lini bisnis Pak. Itu perjalanan seberapa Pak? Jadi gini, awal mulanya memang ini sudah ngomong KMDI ya Pak ya? KMDI core bisnisnya adalah di logistik untuk pengiriman kendaraan atau pengiriman mobil. Nah, seiring berjalannya waktu, otomatis pengiriman mobil ini harus banyak yang support atau yang dukung, Pak, bisnis tersebut supaya bisa menjadi lebih besar ya. Lalu mengadakan atau melakukan ekspansi terhadap bisnis motor carrier. Lalu kami ada kontainer tracking. Lalu yang baru ini kami expand untuk bisnis open yard sebenarnya. Nah, open yard sendiri juga ada aktivitas di dalam tersebut, Pak. Di dalam open yard itu ada proses PDI, pre-delivery inspection. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saat kami menyediakan stok yard untuk brand-brand customer tersebut atau proses delivery inspection tersebut, secara otomatis brand tersebut dilayani oleh KMDI sendiri, disupport oleh KMDI sendiri di pengirimannya, seperti itu Pak. Tentu dengan berdiri sejak 2003 kan banyak milestone penting nih Pak dari KMDI Logistik. Mungkin bisa jelaskan milestone pentingnya di momen-momen apa nih Pak? Oke, yang pertama ya Pak,
Dulu KMDI sendiri kalau bicara dari divisi car carrier, kami kan ada beberapa divisi ya. Divisi car carrier itu awal mulanya adalah kami sebutannya dengan armada Tansia. Tansia itu truk dengan kapasitas 5 unit. Oke. Awal mulanya seperti itu, Pak. Lalu kami melakukan inovasi yaitu dengan semi-trailer. Armada semi-trailer dengan bisa muat 6 unit. Ya. Lalu setelah itu ada juga semi-trailer dengan kapasitas 8 unit. Di luar itu kami ada pengembangan untuk armada towing. Yang kapasitasnya sebenarnya 1 unit. Nah, di armada towing tersebut juga kami melakukan ekspansi dengan menggunakan towing double deck. Towing dengan kapasitas 2 unit. Lalu dengan seiring perkembangan permintaan customer juga banyak mobil-mobil mewah, mobil sport ya Pak. Kami melakukan investasi untuk towing yang hidrolik. Jadi untuk yang unit-unit ceper atau unit rendah ground clearance-nya itu kan harus rendah armadanya. Jadi kami menggunakan towing yang hidrolik. Itu untuk yang divisi car carrier, milestone kami. Lalu di divisi motor carrier, kami ini pionir untuk triple deck. Jadi ada angkutan motor menggunakan semi-trailer triple deck. Itu milestone untuk di motor carrier tersebut. Lalu ada juga pencapaian-pencapaian kami yang memang dari eksternal, Pak. Itu kan internal. Dari eksternal itu seperti contoh customer VIP kita, misal Toyota, lalu Daihatsu, itu setahun sekali mereka mengadakan semacam apa ya, awarding lah ya, atau semacam kompetisi sesama logistik partnernya mereka diadu gitu ya Pak. Banyak penilaiannya. Nah, di situ KMDI seringkali mendapatkan juara. Nah, dari itu bentuk pengakuan dari customer Pak ya? Ya, itu macam-macam Pak penilaiannya dari 1 tahun sebelumnya. Dievaluasi, ada KPI-nya semuanya, lalu di periode tertentu diadu semua. Nilai terbaik yang paling tinggi yang mendapatkan juara. Tapi dari 2003 sampai hari ini yang jadi titik balik growth bisnis terbesar dari KMDI itu di periode mana Pak? Titik balik di periode mana? Maksudnya gimana nih Pak? Saya kurang. Secara growth itu jadi puncak. Secara growth 2000. Jadi gini, waktu sebelum pandemi COVID ya, itu kan tahun 99 sampai 2001 ya Pak. Sebelum COVID, KMDI terus growth. Lalu kena COVID, mengalami penurunan. Terus kami growth kembali di 2021, 2022, puncaknya 2023. Itu rebound setelah pandemi. Memang paling banyak waktu itu di 2023 itu paling tinggi. Pak, K-Line ini kan sebagai perusahaan global tentu kan punya peran penting dengan jaringan bisnisnya begitu luas gitu ya. Apa peran dari K-Line ini secara bisnis untuk perjalanan bisnis dari KMDI ini, Pak? Jadi K-Line ini kan shipping line. Secara bisnis, K-Line ada kerjasama dengan customer-customer KMDI yang ada di Indonesia. Ya secara tidak langsung ya Pak. Misal K-Line membawa muatan dari Jepang atau brand-brand Jepang masuk ke Indonesia. Secara otomatis brand tersebut diangkut oleh KMDI. Seperti itu Pak. Tentu itu dengan standar K-Line akhirnya mungkin biar efisien juga Pak ya. Betul. Betul. Di banyak lini usaha kan dari KMDI ini kan ada car carrier, ada banyak
ini usaha Pak ya. Mana yang paling jadi core bisnis saat ini Pak? Core bisnis di KMDI adalah di divisi car carrier. Car carrier, tetap car carrier. Yes, car carrier. Kontribusinya berapa persen Pak secara revenue Pak? Secara revenue kalau bicara di car carrier around 60-70%. 60. Sisanya Pak? Sisanya dari divisi motor carrier. Motor carrier. Lalu ada divisi container tracking. Lalu yang baru ini kami mengadakan ekspansi untuk stockyard. Oke. Dari banyak layanan itu yang menjadi fokus industri mana Pak? Apakah karena car carrier dan motor carrier ini otomotif yang utama atau ada industri lain yang jadi perhatian juga? Otomotif sih Pak ya, karena kan core bisnis kami di car carrier. Ya memang kami fokus untuk pengembangan terus yang terkait dengan car carrier ini. Oke. Kalau industri lainnya apa Pak misalnya? Industri lainnya apakah 100% semua otomotif? Enggak juga sih. Enggak juga Pak. Kalau yang FMCG? Apa? FMCG juga? Enggak. Heavy cargo? Enggak. Kalau yang container tracking kan juga enggak semuanya otomotif sebenarnya. Yang kami angkut nih ya, itu enggak semuanya otomotif. Tapi kalau yang bicara otomotif ya car carrier, lalu motor carrier. Artinya secara profil klien utama dari KMD ini memang perusahaan terkait otomotif. Iya. Oke. Ya 70% lah Pak. Dalam 70 sampai 80 lah. Dalam hal ini yang dimaksud profil dari otomotif ini siapa Pak? Apakah perusahaan manufaktur atau APM? Ya. Atau dealer? Satu manufaktur. Kedua TPM. Ketiga adalah dealer. Oke. Yes. Hanya mereka Pak ya? Atau ada yang lain ya Pak? Yang lain itu udah pasti semua B2B kan Pak ya? Oh iya, kita ada B2C. Oh ada B2C juga? B2C. Cuman kan B2C tetap berangkatnya dari dealer to customer. Oh tetap dealernya. Jadi pengiriman kami ini dari pabrik, itu ada yang ke warehouse, dari pabrik ada yang ke stockyard, dari pabrik ada yang ke dealer, lalu ada juga dari dealer to customer. Seperti itu Pak. Nah untuk yang B2C ini secara bisnis modelnya seperti apa Pak? Nah B2C ini kebetulan karena proses bisnisnya adalah dari dealer to customer, yang memang alamat rumah si customer ini kan belum tentu bisa semuanya dilalui armada besar ya Pak. Kami siasatinya dengan yang armada towing tadi. Jadi satu truk isinya satu unit kendaraan untuk langsung dikirim ke customer. Nah kebetulan B2C juga bisnis baru kami, termasuk ekspansi, baru jalan sekitar tahun 2022-2023 lah Pak. Sudah mengcover area mana saja Pak untuk yang B2C ini? Kebetulan kami fokus di area Jabodetabek. Karena memang kuenya besar atau seperti apa Pak? Yang memutuskan KMD ini expand nih di segmen B2C ini. Satu, kuenya besar. Kedua, area pengirimannya juga kalau Jabodetabek masih bisa masih bisa dilalui oleh armada towing. Kalau enggak kan pasti dia pakai self drive ya. Sejauh ini masih di Jabodetabek. Nextnya Pak? Jabodetabek. Ya nextnya kami akan melakukan pengembangan di area Jawa Timur. Karena kebetulan kami juga punya branch office dan truck pool di area Sidoarjo untuk support area Jawa Timur regional. Berarti per hari ini dari KMD Logistik itu untuk jenis armadanya Pak, apa saja Pak? Dari yang besar sampai yang kecil Pak? Termasuk yang depan ini mungkin dijelaskan. Ya, jadi kalau armada kami ada yang pertama itu semi trailer. Semi trailer itu ada kapasitas 6 dan kapasitas 8 ya. Kapasitas 6 dan kapasitas 8. Lalu ada
truck carrier. Truck carrier itu armada semi trailer khusus untuk muat truk. Hanya bisa muat 4 unit truck carrier. Lalu ada yang keempat, ada kami sebut dengan Tansia. Itu ada yang kapasitas 4 dan ada yang kapasitas 5 unit. Lalu yang terakhir itu ada towing. Itu yang paling kecil, Pak? Towing itu ya yang paling kecil. Towing itu ada yang kapasitas 2, kami sebutannya dengan double deck. Ada kapasitas 1, yaitu single carrier. Oke. Kalau yang di depan ini, Pak? Yang di depan ini semi trailer, Pak. Nah, ini Bapak kalau bisa lihat ya, Pak. Ini kapasitas 6 unit. 6 unit. Lalu kalau diisi dengan unit-unit yang kecil, sedan, LCGC gitu bisa 8 nih, Pak. Oke. Ya. Dan ini KMDI ditunjang juga dengan karoseri sendiri, karoseri grup. Ya. Kami kebetulan ada karoseri satu grup juga dengan ya terafiliasi gitulah ya kurang lebih ya Pak, yang untuk mensupport pembuatan armada semi trailer tersebut. Oke, total hari ini untuk semua armada secara total KMDI itu ada sekitar 460 armada. 460. Oke. 460 untuk di divisi car carrier-nya 380, motor carrier-nya ada 40, lalu kontainer trucking-nya 40. Itu untuk mengcover semua area di mana saja, Pak? Udah sampai ke seluruh Indonesia? Hampir. Yeah. Kalau Jawa pasti kota-kota gede, kalau Jawa 100% kami support. Paling yang untuk Sumatera yang bisa dilalui truk kami support. Tapi kalau harus melalui kapal, kami belum bisa lah. Oke. Atau ada jaringan titik pool di kota tertentu? Oke. Kami ada beberapa truck pool. Satu di sini, di Bekasi, Pak, di Pondok Ungu. Kedua di Kerawang, KIC Kerawang Barat. Ketiga ada di Sidoarjo, Surabaya. Keempat ada di Melaya, Bali. Kelima ada di Makassar, Sulawesi. Lalu keenam ada di Palembang, Sumatera. Ketujuh ada di Balikpapan, Kalimantan. Dengan banyak armada dan jaringan pool yang tersebar di seluruh Indonesia, itu cara manage-nya seperti apa? Cara manage-nya, yang pasti kami punya atau kami tempatkan kepala cabang atau kepala pool selevel dengan manajer ya Pak, di masing-masing truck pool tersebut. Kedua, kami juga punya tim operasional yang memang dia support kami di head office dan itu selalu terkoordinasi dan terpantau, termonitor dengan tim kami yang ada di head office juga. Jadi secara tidak langsung muatan kita itu ada yang dari Jakarta ke titik-titik tadi, lalu mereka melanjutkan. Ada juga yang mereka memang dari regional untuk support di regional mereka. Selain menyiapkan tim yang tadi Pak Hendrawan sampaikan, apakah ada penerapan teknologi tertentu? Penerapan teknologi satu, yang pertama armada kami semuanya terpasang GPS. Satu, jadi semua pergerakan armada operasional terpantau dan timnya beda Pak. Kami ada tim yang sebutannya dengan Quality Delivery Control atau QDC itu di luar operasional. Lalu selain itu kami ada sistem menggunakan Odoo ERP. Ya, jadi ini terintegrasi dengan GPS-nya. Terintegrasi. Ya, dan semua berdasarkan SOP yang head office buat. Jadi cabang-cabang kami ini semua mengikuti Pak dan semua comply.
penggunaan teknologi ini goal-nya apa Pak? Apakah efisiensi atau on time delivery-nya Pak yang dikejar? Yang pertama adalah satisfaction customer ya. Customer satisfaction. Basisnya customer ya. Yes. Untuk kepuasan pelanggan itu yang pertama. Sedangkan faktor penunjangnya ini banyak Pak. Contoh on time delivery, lalu zero defect, zero accident. Ya, itu kan semuanya untuk mensupport kepuasan pelanggan ini ya Pak. Lalu dengan adanya GPS, ya semua itu terkolaborasi ujungnya untuk kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan tersebut merasa puas dengan pelayanan kami, secara otomatis repeat order, secara otomatis kuota KMDI akan terus meningkat, order akan terus bertambah. Ya ujung-ujungnya efisiensi juga harus dilakukan. Oke. Sekalipun dari KMD ini sudah menerapkan teknologi, punya KPI khusus Pak, yang SOP khusus, apakah di lapangan masih ada kendala Pak? Kalau ada kendala pasti ada, nggak mungkin nggak ada kendala ya Pak, karena kan kembali lagi teknologi, kembali lagi sistem. Tapi tetap di lapangan ini kan apa misalnya driver kendalanya ya, di lapangan? Contoh, kami ini sebenarnya sudah melakukan beberapa hal untuk menunjang operasional ini. Sebagai contoh simpel adalah armada sebelum keluar dari pool kami melakukan pengecekan layak jalan. Yang kedua, driver sebelum beroperasional juga kami lakukan pengecekan kesehatan dan lain sebagainya. Sampai di kesehatan driver, Pak? Iya. Itu seperti apa prosesnya, Pak? Kesehatan driver itu kami cek contoh tekanan darah. Lalu tensi, alkohol. Lalu faktor letih. Fatigue. Faktor fatigue itu kami juga cek. Lalu eye contact ya. Eye contact itu kan kita sambil wawancara nih Pak. Nah itu si petugas kami tahu. Oh ini driver fatigue atau gimana, diajak ngomong nyambung apa enggak itu ada. Nah itu pun sudah kami lakukan. Tapi namanya di jalan ya Pak. Kembali lagi kalau enggak sempat ada kata-kata di luaran, kalau nggak nabrak ya ditabrak gitu ya Pak. Itu yang rada susah tuh Pak. Kami sudah hati-hati, sudah jaga jarak. Sekalipun ada GPS. Ada GPS. Lalu kami juga ada driving pattern. Jadi jam pengemudi berkendara itu kami juga atur. Dibatasi. Iya, jadi berapa jam sekali dia harus berhenti. Lalu berhentinya berapa lama. Di tempat mana dia harus berhenti. Itu kami berhenti itu harus istirahat Pak atau harus istirahat. Ada juga, jadi gini Pak, kami ada tetapkan jam rawan. Jam rawan adalah jam 12 malam sampai 5 pagi. Itu driver benar-benar harus tidur. Tidur ya, bukan istirahat Pak? Iya, tidur. Kalau di jam 12 malam sampai jam 5 pagi ya Pak. Cuman di luar jam itu saat driver perjalanan ke luar kota contoh, itu maksimum 4 jam dia harus berhenti istirahat. Setengah jam. Cara memastikan tidur atau enggak gimana tuh Pak? Cara memastikan dia tidur atau enggak, kami petugas di Quality Delivery Control tadi, UDC itu bekerja 20, kami ada 3 shift. Jadi jam berapapun ada petugasnya, petugas tersebutlah yang ngontrol di GPS. Di monitor dia kan tampil Pak. Ya pokoknya saat armada itu berhenti di titik tersebut, ya artinya dia beristirahat. Dan itu kami juga terus gaungkan saat training driver. Itu kami infokan ke semua driver bahwa jam tersebut bapak-bapak harus tidur, tidak boleh melakukan aktivitas karena resikonya terlalu besar ya. Kami juga terus training, kami juga infokan kalau kecelakaan bapak mengalami kerugian, keluarga rugi, perusahaan rugi, nah seperti itulah. Berarti faktor utama tetap di human-nya Pak ya. Human. Sekalipun teknologinya sudah canggih, tetap kalau human-nya masih kurang ya mau nggak mau tetap ada masalah di lapangan. Ada masalah. Human-nya udah bener, semua udah ngikutin peraturan. Contoh yang beberapa hari ini terjadi, kita sudah bener semua. Driver kita pun bener, posisi diem Pak, macet. Mau ke arah tol Merak, macet, berhenti.
belakangnya ada truk, drivernya tertidur, nabrak. Ya, terus gimana? Itu yang di luar kendali. Itu kan di luar kendali kan. Nah, itu kan susah ya untuk di lapangan itu susah. Seperti itu. Pak, tentu KMD Logistik kan bukan pemain utama untuk car carrier, Pak. Pasti ada kompetitor, Pak. Ya. Dan tentu KMDI ini memberikan diferensiasi terhadap customer-nya. Apa, Pak, pembedanya? Pembedanya untuk kompetitor atau untuk customer, Pak? Untuk customer. Customer. Di KMDI itu ada customer dedicated dan customer non-dedicated. Customer dedicated artinya customer tersebut memang meminta khusus armada KMDI dengan jumlah sekian itu untuk support customer tersebut. Tiap hari itu jalan untuk dia terus, Pak. Lalu ada customer yang non-dedicated, ini bebas. Armadanya boleh tarik-tarikan atau boleh dari customer A ke B, B ke C, C ke A itu boleh. Itu yang biasa disebut on call bukan, Pak? On call ada lagi. Beda lagi. On call ada lagi. Semakin ke sini, semakin customer juga banyak melakukan perubahan. Yang customer non-dedicated ini juga jarang sekali on call. Mereka juga ngikuti peraturan juga, Pak. Paling enggak kalau order itu ya H-1 lah ya. Seperti itu. Nah, kalau yang customer dedicated itu lebih rapi. Order bisa 1 minggu sebelumnya, jadwal sudah ada semua. Terplanning lah, Pak. Nah, dan itu secara approach beda, Pak, treatmentnya. Secara apa? Secara pendekatan layanannya berbeda kah? Beda. Beda. Biasanya kalau customer dedicated ini kita diukur dengan KPI. Jadi benar-benar KPI-nya tersebut harus bagus semua supaya kuotanya bisa naik. Sedangkan naikin kuota ini sangat susah, Pak, untuk di customer dedicated. Tapi kalau di customer non-dedicated itu perlakuannya rada beda, approach ke customer juga beda. Jadi biasanya selama armada kita selalu ready, driver kita ready, untuk customer non-dedicated ini bisa naik dengan sendirinya, Pak. Seperti itu. Karena nggak detail seperti customer dedicated ya. Cara ngukurnya, cara nilainya itu beda. Artinya SOP on time delivery-nya berbeda juga ya, Pak? Kalau bicara on time delivery yang non-dedicated juga ada. Ada. Cuman nggak terpapar atau nggak terekspos ya, Pak. Gitu. Biasanya kalau untuk di sektor otomotif kan ada istilah milk run, Pak ya? Milk run, ya. Nah, itu apakah dari KMDI Logistik menerapkan itu, Pak? Kalau kami di divisi car carrier, milk run sangat jarang. Sangat jarang. Karena kembali lagi, kami jalan atau kami mengirimkan kendaraan itu kan jelas uang jalan ke drivernya sama nih, Pak. Rute A plus B ke C gitu ya. Itu kan satu uang jalan adalah titik terjauh. Dan kapasitasnya harus minimal, kami harus punya standar 5 unit gitu. Karena uang jalan driver kan nggak mungkin dengan isi 6 unit dan 5 unit uang jalannya beda tuh enggak sama. Jadi kita sebisa mungkin kalau mau produktif, kalau mau efisien, ya muatan harus selalu 6. Jadi jarang sekali ya kita di car carrier milk run. Pak, untuk menjaga standar mutu layanan ini kan pasti berdasarkan dari visi perusahaan, Pak ya? Dan perusahaan ini kan sudah lebih dari 20 tahun. Sudah menetapkan visi, Pak. Itu implementasi di lapangannya untuk operasional hariannya seperti apa, Pak? Untuk menanamkan dari atas ke bawah nih, Pak. Dari atas ke bawah, oke. Kembali lagi, KMDI ini ada corporate value ya, Pak. Yang memang semua karyawan harus menjalankan itu. Dan dari level tertinggi, board of director kami juga terus menggaungkan hal tersebut dan semuanya harus selaras, harus berjalan, Pak. Jadi sebagai contoh, simpelnya gini, Pak. Driver di kami
sifatnya adalah borongan. Ya. Borongan artinya driver tersebut mendapat order, Ya. driver tersebut jalan dan mendapatkan uang jalan. Dari manajemen udah komit bahwa uang jalan driver itu harus langsung dikasih di depan, tidak boleh ada kurang atau mungkin tidak dibayar. Oke. Karena ujung-ujungnya customer akan kecewa. Ya. Armada kami tidak sampai tepat waktu, driver kami tidak muncul gitu, dengan tidak adanya uang jalan. Ya, efeknya kemana-mana Pak. Iya, kemana-mana. Karena armada keluar dari pool ini, driver harus isi solar. Itu udah pasti, Pak. Nah, komitmen dari BOD kami, Board of Director kami, tidak boleh tidak ada uang jalan untuk driver. Okay. Jadi semua akan selaras, semua akan jalan. Itu bagian dari corporate value di KMDI. Corporate value di KMDI salah satunya itu. Lalu kami ada evaluasi atau penilaian terhadap driver-driver kami per 6 bulan, Pak. Oke. Ada Jadi, rapornya. Ada rapotnya, ada indikatornya, ada KPI-nya, dan semua tersajikan transparan. Driver dedicated dan driver non-dedicated pun kami pisahin. Jadi kalau memang driver tersebut mendapatkan nilai baik dan dia layak menjadi pemenang, dari perusahaan memberikan award terhadap driver tersebut setiap 6 bulan, Pak. Nah, itu salah satu komitmen dari perusahaan untuk terus mengembangkan KMDI ini. Dengan pembelian reward, terus ada KPI yang jelas terhadap driver ini, secara produktivitas di lapangan seperti apa, Pak? Efeknya, Pak? Efeknya satu dari internal membaik, meningkat. Artinya gini, driver merasa diperhatikan, ada apresiasi lebih dari perusahaan. Dan saat kami memberikan atau menyatakan driver tersebut sebagai pemenang, itu kami ada kami kasih badge untuk bisa dipasang di lengannya dia. Uniform, lalu ada badge, itu dia pakai untuk di customer. Secara kebanggaan driver tersebut ada, Pak, saat dia muncul di customer, dia dinyatakan sebagai pemenang, reward dan lain sebagainya. Itu ada. Itu internal. Di eksternal, di customer juga melihat bahwa di KMDI melakukan improvement. Dan di KMDI juga memperhatikan tim support di bawahnya dengan mengadakan award seperti itu. Treatment itu apakah juga mencegah untuk fraud dan zero accident, Pak? Pasti, Pak. Karena gini, driver yang bisa naik ke panggung untuk kami nyatakan pemenang, itu sudah dipastikan di dalam 6 bulan tersebut, driver-driver tersebut tidak pernah melakukan kecelakaan, tidak pernah ada kasus kecelakaan. Itu salah satu parameter kami. Pasti zero accident. Pasti zero accident. Pasti. Itu dalam 6 bulan udah terrecord sih, Pak. Dan itu mungkin bisa meningkatkan loyalitas dari driver sendiri, Pak, ya? Yes, loyalitas driver terhadap perusahaan itu pasti termotivasi. Artinya corporate value yang dibangun oleh KMDI Logistik bisa dikatakan bagian dari budaya kerja juga, Pak, ya? Iya. Dan itu semua sama, Pak, ya? Semua value-nya sama, Pak, ditanamkan di semua divisi, tidak hanya di operasional gitu. Sama. Sama, Pak. Pak, terkait tren logistik kali ini, Pak, khususnya otomotif, Pak, tentu kan ada pergeseran, Pak, ya, terutama untuk pasar otomotif passenger yang sekarang banyak brand-brand China, Pak. Yes. Apa perubahan yang terjadi, Pak, di sisi KMDI Logistik? Nah, ini ada hubungannya dengan yang pertanyaan Bapak tadi, entah di nomor berapa saya lupa ya. Memang kiblatnya kan KMDI awalnya besar di otomotif brand Jepang.
yang sampai sekarang juga masih Pak didominasi oleh brand Jepang. Cuman melihat tren akhir-akhir tahun ini brand China masuk ke Indonesia, ya mungkin kalau bicara jumlah brand juga ada sekitar 20 brand China masuk. Ya kita harus bisa approach ke brand China tersebut. Karena secara otomatis kalau hanya mengandalkan brand-brand tertentu, ya ini dampaknya sangat luas ya. Armada banyak yang nggak jalan. Ada penurunan volume Pak ya? Iya, driver juga nggak jalan. Oleh karena itu kami approach juga Pak brand-brand China tersebut. Dan hasilnya saat kami melakukan ekspansi ke Stockyard misalkan, salah satunya ada di pool kami di Pondok Ungu ini Pak. Itu ada Stockyard untuk brand China. Oh oke. Iya. Oke. Secara otomatis pengiriman terhadap brand tersebut dihandle oleh tracking atau armadanya KMDI. Jadi satu pintu gitu Pak. Ya. Di lain sisi juga banyak brand China yang memang kami lakukan approach supaya nggak turun banyak lah Pak. Hilang di brand tertentu tapi brand yang lain tumbuh misalkan. Tapi yang di brand-brand tertentu ini juga kita harus jagain. Gimana caranya ya kuota KMDI jangan sampai turun gitu. Ya kalau bisa ya brand Jepangnya naik, brand China-nya naik, brand Korea naik. Seperti itu Pak. Artinya secara grup ini terbuka Pak ya sebenarnya untuk semua brand Pak ya? Terbuka, iya. Kami nggak menutup harus grup itu, nggak. Kita semua support. Karena ya kembali lagi, jumlah armada KMDI kan saat ini bisa dikatakan paling banyak ya dibanding kompetitor kami. Otomatis driver kami juga banyak. Kalau nggak angkut semua brand, dampaknya sangat berat Pak buat kami menjalankan armada ini. Banyak armada yang nggak jalan pasti. Melihat ke tren ke depan yang makin banyak brand-brand China masuk, apakah akan tetap approach makin banyak Pak? Pasti Pak. Contoh, sebentar lagi akan dioperasikan pabrik di Subang. Ada beberapa brand di situ. Ya kami terus melakukan approach. Kami ikut bidding. Ya segala macam upaya, usaha kami lakukan supaya ya kembali lagi armada ini bisa terutilize dengan baik, driver tetap bisa jalan, harus kita putar Pak. Gitu. Trennya tidak hanya passenger Pak, karena truk untuk China pun juga semakin tumbuh ya? Iya, kalau bicara truk kami armadanya truk, nggak mungkin Pak truk naik truk. Kecuali yang truck carrier itu yang kami angkut adalah Hino. Itu yang hanya head dan chassis doang. Tapi kalau udah bentuk kendaraan, nggak bisa. Itu boxnya belakang atau mungkin ada tambahan tangki atau tambahan flat deck. Itu lebarnya nggak bisa masuk ke armada kami. Terdekat Pak untuk tahun ini apa yang akan dilakukan atau targetnya Pak? Terdekat untuk tahun ini. Target yang ingin dicapai Pak? Ya, satu, tetap kita fokus ke pengiriman kendaraan. Semua brand yang kami sudah angkut, ya kita harus terus pertahankan. KPI-nya harus terus bagus supaya performanya bagus juga dan kuota naik ujung-ujungnya. Itu satu. Kedua, terhadap customer atau brand-brand baru yang KMDI belum support, ya kita harus support. Dan yang terakhir, ketiga, contoh untuk yang
Stockyard dan PDA ini yang untuk menunjang kegiatan pengiriman kami, ya sebisa mungkin kita expand terus Pak, untuk bisa dapat peluang di sini. Ada angka yang ingin dicapai Pak? Secara volume, secara pertumbuhan bisnis? Secara volume, secara pertumbuhan bisnis ada. Kami diberikan pengarahan oleh BOD kami bahwa capailah tahun 2023 tersebut. Jadi kembali ke 2023. Ketika di peak-nya Pak ya. Peak-nya di situ. Karena sampai sekarang belum bisa. Ya, kami akan terus usaha bisa mencapai di seperti 2023. Itu target di tahun ini Pak. Untuk melihat jangka panjang mungkin 5 tahun ke depan ada rencana ekspansi atau seperti apa? Arahan dari BOD kami untuk expand itu ada di truck box. Truck box. Mungkin yang milk run tadi, Pak. Oke. Ini di luar dari core tapi tetap industri yang sama gitu, Pak ya? Yes, spare part ya. Spare part. Anggotanya bisa spare part. Cuman tetap hubungannya sama otomotif. Tetap otomotif. Iya. Ya, itu untuk ekspansi ke situ. Karena memang trennya akan ada demand, ada permintaan untuk itu, Pak, ke depan. Ya, karena ngelihat di luaran juga ya, terus yang di customer kita, ATPM kita kan juga banyak yang disupport oleh truck box. Kan ya siapa tahu nggak menutup kemungkinan kita bisa masuk di bisnis tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hendrawan untuk waktunya. Sukses untuk KMDI Logistik, Pak. Amin. Terima kasih, Pak.